Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari KKN Universitas Negeri Yogyakarta Dusun Surenwetan tahun 2021. Saya Alivia Asmara Devi Purnamasari dari Program Studi Pendidikan Fisika UNY. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keluarga tangguh bencana. Nah, apa itu bencana? Ya, bencana itu sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam maupun faktor non-alam. Selain itu bisa juga dari faktor manusia. Nah, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Nah, berikut ini adalah peta Kabupaten Bantul. Ya, di Kabupaten Bantul sendiri terdiri dari 17 kapanewon atau kecamatan yang terdiri dari 75 kelurahan atau desa. Dengan luas wilayah Kabupaten Bantul itu sekitar 506,85 km persegi. Dengan jumlah penduduk 947.568 jiwa. Nah, di Kabupaten Bantul sendiri terdapat 3 daerah aliran sungai. Di antaranya yaitu aliran Sungai Progo, Sungai Opak, dan Sungai Oyo. Nah, selain itu di Kabupaten Bantul juga terdapat perbukitan dan juga berbatasan langsung dengan samudra, dan juga terdapat pula sesar aktif opak. Ya, selanjutnya untuk ancaman bencana di Kabupaten Bantul sendiri cukup beragam. Yang pertama ada gempa bumi, seperti yang sudah kita rasakan pada tahun 2006 lalu, di mana gempa bumi ini meluluhlantahkan beberapa kelurahan, bahkan kecamatan di Kabupaten Bantul sendiri, dan juga menelan banyak sekali korban jiwa dan juga harta benda. Selanjutnya ada bencana tsunami. Kita tahu di Kabupaten Bantul itu sendiri terdapat lautan. Tidak dipungkiri jika mungkin suatu saat akan terjadi tsunami. Namun semoga saja tidak. Yang ketiga ada tanah longsor. Ya, karena di Bantul ini juga terdapat wilayah perbukitan. Nah, tidak dipungkiri jika akan terjadi tanah longsor pula. Nah, yang selanjutnya ada kebakaran. Nah, bencana kebakaran ini merupakan bencana yang sering terjadi karena bukan merupakan bencana alam, bisa juga disebabkan oleh manusia ataupun akibat konsleting listrik. Selanjutnya ada kekeringan. Nah, selanjutnya ada wabah penyakit yang sedang menimpa dunia ini. Kemudian ada banjir, karena di Bantul juga sangat banyak sungai. Kemudian ada cuaca ekstrim, dan yang terakhir ada gelombang ekstrim atau abrasi. Oke, next. Ya, berikut komitmen pemerintah yang tercantum dalam peraturan-peraturan daerah. Selanjutnya, ya kita tahu ya, selama ini masyarakat selalu sebagai pihak yang diselamatkan atau ditolong. Nah, karena itu paradigma tersebut tentunya harus kita rubah menjadi masyarakat seharusnya sebagai pihak yang
menyelamatkan atau sebagai pihak penyelamat dan juga penolong. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita apabila terjadi bencana, sehingga kita dapat menjadi penyelamat ataupun penolong untuk diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Ya, berikut ini merupakan hasil survei di Jepang pada kejadian gempa Great Henshin Awaji. Nah, berikut surveinya. Nah, selanjutnya, kesiapsiagaan bencana itu sendiri harus dimulai dari diri kita sendiri dan juga dari keluarga. Ya, selanjutnya, bagaimana sih menjadi keluarga si Tatang? Apa itu si Tatang? Nah, si Tatang adalah keluarga siap tanggap tangguh. Ya, di sini ada beberapa langkah untuk menjadi keluarga si Tatang atau siap tanggap tangguh. Ada 10 langkah siap, 4 langkah tanggap, dan juga 6 langkah tangguh. Berikut langkah-langkahnya. Siap yang pertama yaitu mengenali dan memahami potensi ancaman bencana di lingkungannya. Nah, jadi kita harus mengetahui ini potensi ancaman bencana di lingkungan kita sendiri. Contohnya dalam situasi pandemi saat ini, kita harus update mengenai informasi tentang perkembangan situasi dan juga kondisi sebaran kasus, baik itu varian virus baru dan juga mekanisme penularannya. Siap yang kedua, yaitu salah satu anggota keluarga harus memiliki keterampilan pertolongan pertama. Nah, dalam situasi pandemi ini, kita harus bisa mengenali gejala dan juga tanda-tanda yang terjadi apabila terpapar COVID-19. Siap yang ketiga yaitu menerapkan struktur dan penataan rumah yang aman, seperti menerapkan 5M. Nah, siap yang keempat yaitu memahami sistem peringatan dini setempat, seperti update mengenai aturan-aturan terbaru mengenai PPKM selama pandemi ini. Selanjutnya, untuk siap yang kelima yaitu menyepakati titik-titik kumpul untuk kondisi darurat. Selanjutnya, siap yang keenam yaitu memasang rambu-rambu arah evakuasi. Siap yang ketujuh yaitu menyepakati tugas masing-masing anggota keluarga saat kondisi darurat. Nah, mungkin apabila ada anggota keluarga yang isolasi mandiri, kita harus menetapkan tugas masing-masing dari anggota keluarga yang lain dalam memberikan dukungan untuk anggota keluarga yang sedang isoman. Nah, siap yang ke-8 ini tidak kalah penting ya tentunya, yaitu menyimpan nomor-nomor telepon darurat seperti ambulan, BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, dan lain-lain. Siap yang ke-9 yaitu menyiapkan tas siaga yang berisi senter, peluit, makanan tahan lama, minuman, peralatan P3, baju, uang, surat berharga, jas hujan, masker, peralatan kebersihan, cadangan baterai, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, siap yang terakhir yaitu siap ke-10. Berperan aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana. Nah, dalam situasi pandemi kali ini, tentunya kita harus mengikuti vaksin dan berperan aktif dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Ya, selanjutnya untuk
Langkah-langkah tanggap bencana akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Saudara Muhammad Siddiq Yuwanto. Dipersilahkan. Perkenalkan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Olivia tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq. Saya berasal dari UNJ juga. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggap. Yang pertama, yaitu salah satu anggota keluarga memberikan instruksi untuk menyelamatkan diri dalam situasi pandemi. Di sini ya, proaktif dalam upaya 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Untuk yang kedua, yaitu seluruh anggota keluarga dapat menyelamatkan diri. Nah, untuk dalam situasi pandemi ini sendiri, yaitu seluruh anggota keluarga terlindungi dari penyebaran COVID. Begitu ya. Yang ketiga, yaitu menghubungi bantuan darurat. Nah, dalam suatu situasi pandemi, bantuan darurat di sini yaitu melaporkan kepada Satgas Desa apabila mengalami gejala spesifik COVID-19 dengan riwayat kontak erat dan riwayat perjalanan. Jadi jika semisal kalian nanti ada gejala-gejala yang dicurigai sebagai COVID, dapat melaporkan kepada Satgas Desa terlebih dahulu agar ditindak. Begitu ya. Next. Yang keempat, yaitu waspada potensi ancaman bencana lain. Nah, dalam situasi pandemi ini, yang pertama yaitu membuang sampah infeksius atau masker dengan baik atau tidak membuang sampah sembarangan. Ini seringkali dilakukan. Jadi kita harus tidak boleh sembarangan membuang sampah seperti masker yang bekas kita pakai. Yang kedua yaitu apabila sedang menjalankan isolasi terpusat, pastikan telah mendapat arahan panduan keselamatan dalam situasi darurat selama menjalani isolasi di gedung shelter. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tangguh. Yang pertama dari tangguh yaitu mampu memberikan pertolongan pertama. Dalam situasi pandemi, memberikan pertolongan pertama yaitu memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang terpapar COVID-19. Dukungan di sini maksudnya lebih ke dukungan psikologis maupun membantu meredakan gejala-gejala ringan. Begitu ya. Selanjutnya, yang kedua, membuka akses informasi kejadian. Nah, dalam situasi pandemi, informasi kejadian atau informasi dari COVID-19 ini selalu update di situs terkini, yaitu ada situs resminya dari COVID sendiri milik pemerintah. Itu setiap hari selalu update. Yang ketiga, kooperatif dalam pendataan dan pelaporan, yang terdiri dari melaporkan kejadian melalui pemerintah setempat, melaporkan dampak kepada RT, kepala dusun. Yang selanjutnya, kooperatif dan jujur dalam pendataan. Nah, dalam situasi pandemi, ikuti 3 langkah sadar, yaitu sadar vaksin, sadar gejala, dan sadar lapor. Yang keempat, yaitu semua anggota keluarga dapat berkumpul. Dalam situasi pandemi ini, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif selama membatasi mobilisasi bersama dengan keluarga. Itu diperbolehkan. Yang kelima, yaitu menentukan tindakan selanjutnya. Nah, dalam masa pandemi ini, sepakati seluruh keluarga bagaimana menentukan langkah selanjutnya. Jadi jika kalian terpapar atau terdapat gejala di dalam keluarga, maka harus disepakati dengan keluarga bagaimana menentukan langkah selanjutnya agar gejala tersebut atau penyakit tersebut tidak dapat membuatnya lebih parah lagi, yaitu dengan cara melapor seperti opsi-opsi sebelumnya. Yang keenam, yaitu menjaga dan mengembangkan budaya gotong royong.
yaitu berperan aktif dalam kegiatan pemulihan di masyarakat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, dalam situasi pandemi, berperan aktif dalam mendukung anggota keluarga lain yang terpapar COVID, berikan dukungan psikososial, dan beri bantuan kebutuhan dasar mendesak selama proses isolasi. Hal ini memang sederhana tapi sangat dibutuhkan kepada mereka yang terpapar COVID-19. Dan sekian materi dari kami. Semoga materi tadi dapat bermanfaat khususnya di masa pandemi ini. Kita harus menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini segera menghilang. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.